adik-adik, Kak Telma sangat senang sekali karena hari ini Kak Telma mau menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar? Pasti adik-adik semua sehat kan? Wah, Kak Telma sangat senang sekali karena adik-adik semuanya sehat. Nah, adik-adik hari ini mau mendengar tidak cerita firman Tuhan? Kak Telma punya cerita yang hendak Kak Telma bagikan buat adik-adik semuanya. Tapi sebelum itu ingat ya, adik-adik harus mempersiapkan diri. Jangan lupa Alkitabnya dibawa. Alkitabnya dibuka ya adik-adik. Nah adik-adik sudah ada Alkitabnya kan? Nah sekarang Kak Telma mau membawa cerita yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Kak Telma ulangi lagi ya. Kitab Yosua pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan Yesus boleh izinkan kami semua. Kami boleh berkumpul lagi di rumah kami. Bapa di surga, kami mau membaca firman-Mu. Engkau mau memberkati kami. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami. Ini kami Tuhan, kami telah siap. Amin. Nah, adik-adik sekalian, pembacaan kita yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-24 dengan tema pengintai-pengintai di Yeriko. Namun, Kak Telma mau memberikan sebuah tema kecil yaitu diberkati. Ada seorang panglima yang bernama Yosua. Panglima Yosua ini dia sangat ganteng dan dia terkenal karena dia sangat taat akan perintah Tuhan. Bukan cuma taat, Yosua juga adalah seorang yang bertanggung jawab akan setiap tugas yang diberikan dari Tuhan kepada Yosua. Yosua ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Musa untuk merebut dan menduduki tanah Kanaan. Nah, adik-adik, suatu ketika Yosua memerintah kepada 2 pengintai untuk mengintai kota Yeriko. Apa yang terjadi adik-adik? Apakah kedua orang pengintai ini mereka tidak mengikuti perintah daripada si Bapak Yosua ini? Ternyata tidak adik-adik. Kedua pengintai ini mereka menerima perintah yang diberikan oleh si Panglima Yosua dengan penuh sukacita. Nah, pada waktu malam hari tiba, mereka berdua ini kemudian pergi mengintai di kota Yeriko. Ketika mereka tiba di kota Yeriko, mereka kemudian mengetuk sebuah pintu rumah seorang perempuan Sunda yang bernama Rahab. Perempuan ini kemudian membuka pintu rumah untuk kedua pengintai tersebut tinggal. Adik-adik sekalian, kabar tentang kehadiran 2 pengintai tersebut dan kemudian diketahui oleh Raja Yeriko. Raja dia menjadi sangat marah. Kemudian dia memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk mencari kedua pengintai tersebut lalu membunuhnya karena kedua pengintai tersebut sudah masuk ke dalam kota Yeriko untuk mengamat-amati kota Yeriko. Wah, adik-adik, ternyata rajanya juga sangat jahat ya adik-adik. Jahat sekali dia. Dia mau untuk membunuh kedua pengintai tersebut. Nah, adik-adik sekalian, kabar tersebut ternyata juga sampai kepada Rahab dan kedua pengintai. Lalu, Rahab kemudian mempunyai ide untuk menyembunyikan kedua pengintai tersebut. Dia menyuruh mereka untuk naiki amban rumah, lalu bersembunyi di tumpukan rami yang ada. Lalu mereka berdua ini kemudian bersembunyi
pada tumpukan rami tersebut. Lalu adik-adik sekalian, datanglah para pengawal-pengawal dari Raja Yeriko. Mereka kemudian mengutuk pintu rumah dari si perempuan Rahab tersebut. Kemudian bukalah pintu rumah tersebut, lalu Rahab menjelaskan bahwa benar tadi memang ada 2 orang yang datang ke rumah tersini, tapi mereka sudah tidak tahu kemana. Lalu prajurit-prajurit itu mereka pun percaya akan apa yang dikatakan Rahab. Lalu mereka keluar dan pergi mencari di tempat lain. Nah, kemudian kedua pengintai ini mereka turun dengan selamat dan mereka kemudian kembali dan menceritakan apa yang mereka alami, apa yang terjadi dengan mereka kepada Panglima Yosua. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita ini kakak mau bilang pada adik-adik semua bahwa ketika adik-adik taat pada perintah orang tua, pada perintah papa, mama, kakak, adik, siapapun, orang yang paling tua, guru di sekolah, kakak pengasuh, atau siapapun yang kita anggap lebih tua daripada kita hidup diberkati. Seperti Panglima Yosua ini, dia sangat diberkati. Jadi ketika dia memberikan perintah, semua teman-temannya mengikuti perintahnya dengan sukacita. Mereka tidak bersungut-sungut. Nah, adik-adik mau tidak hidupnya seperti Panglima Yosua ini yang hidupnya diberkati? Mau dong, pasti maulah. Nah, kalau adik-adik semuanya mau hidupnya seperti si Panglima Yosua yang hidupnya diberkati, adik-adik harus melakukan apa? Yang pertama, adik-adik tuh harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, terus taat kepada orang tua, nasihat-nasihat yang boleh diberikan oleh papa, mama, adik-adik mengikutinya. Ketika adik-adik disuruh melakukan sesuatu, harus melakukannya dengan sukacita. Tidak boleh bersungut-sungut, ya. Anak-anak Tuhan tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus menjadi seperti Yosua yang taat dan hidupnya diberkati. Percaya melalui cerita ini adik-adik semua diberkati menjadi Yosua masa kini. Sampai bertemu lagi di minggu depan untuk cerita-cerita berikutnya. Dadah, ya.